Oke Sobat Jejak 98, hari ini saya ingin berbincang-bincang terkait dengan pertemuan pihak keluarga pemilik lahan Pasar Tumpaan yang mengalami berbagai persoalan karena ada klaim pihak pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, dalam pertemuan yang diharapkan bisa adanya pemahaman, pengertian tentang posisi hukum dari kedua belah pihak, apakah status tanah itu dan bagaimana status tanah berubah menjadi tanah milik adat kemudian menjadi tanah negara. Ini tentu dalam persepsi masing-masing pihak. Nah, saya ingin berbincang-bincang terkait dengan hasil pertemuan tadi. Oke, selamat malam Ibu Stani. Oke, selamat malam Ibu Yeti. Nah, Ibu, saya ingin tanyakan sedikit ke Ibu Stani. Jam berapa tadi ada pertemuan dengan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam hal ini dengan Bapak Wakil Pak siapa itu? Rembang. Pak Rembang. Nah, seperti apa tadi jam berapa kemudian keluarga berkumpul di pertemuan itu? Jam 4:30. Oke, 4:30 ya mulai pembicaraan diterima. Nah, kemudian seperti apa cerita-cerita di dalamnya yang muncul awal, kemudian seperti apa? Nah, waktu kita tanya tentang masalah tanah pasar itu, kenapa dari tanah hak milik menjadi tanah adat dan menjadi tanah milik kepemilikan menjadi tanah adat dan menjadi tanah milik adat, tanah milik adat, baru tanah menjadi tanah negara. Nah, tapi menurut wakil Bapak Rembang bilang dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Yang cuma dia tahu, yang dia pegang sekarang ini melalui bukti sertifikat yang mana itu tanah negara petana. Negara petana. Oke. Kemudian kalau Ibu Yeti gimana yang Ibu setelah dalam perbincangan tadi? Ini betul. Ya, artinya selain Ibu itu apalagi perbincangan yang dijelaskan? Kita cuma bilang kita bilang kenapa dan itu tanah itu tanah so bikin sertifikat sedangkan keluarga tidak tahu tidak tahu siapa konsul ada sertifikat sedangkan tanah itu milik keluarga Rory. Kenapa sampai ada sertifikat? Keluarga tidak tahu. Iya, kemudian jawaban baru Bapak juga bilang ya nggak tahu itu Bapak tahu cuma Bapak bilang itu dia berdasarkan karena tanah itu tanah negara punya dikeluarkan oleh BPN. Sertifikat dikeluarkan oleh BPN dan itu sah, itu tanah negara. Oke, nah seperti apa perbincangan yang lain lagi terkait mungkin ada soal pengadilan sebagainya? Karena menurut Bapak Wakil Bupati dia bilang orang keluarga harus melengkapi surat-surat lagi dan kami keluarga harus bingung melengkapi surat-surat yang bagaimana melengkapi surat-surat yang bagaimana lagi. Nah, apa yang ditanyakan? Surat mana? Apakah ada penjelasan surat yang apa yang perlu dilengkapi? Dia tidak menjelaskan bahwa surat yang itu dia cuma bilang kasih lengkap surat, tapi kasih lengkap surat yang bagaimana, yang mana yang bagaimana, yang mana dan bagaimana. Iya, oke. Selain itu apa lagi Bu yang diperbincangkan, karena itu bisa berapa jam waktu itu pembicaraan Bu? Cuma balik kita cuma tanya dan cuma itu kita tanya-tanya terus karena siapa pun sampai bilang ini dan negara punya siapa pun sampai ini tuh orang keluarga bagaimana dah siapa pun sampai di orang ada register desa ada denso ada pencabutan register dari kepala desa yang mana itu tanah itu memang tanah keluarga. Tapi ada keterangan dari kepala desa terkait pemilikan itu? Nah, nggak ada, nggak tahu itu, cuma tidak, maksudnya
maksudnya surat keterangan dari desa Ada. seperti apa? Ada. Ada. Oh, Pencabutan. Oh, itu Pencabutan. oke. Nah, sekarang apa kemudian yang dibicarakan lagi dengan Pak Rembang? Kita bilang Pak Wakil, kalau seandainya itu bukan keluarga pun, kalau seandainya bagaimana kalau seandainya itu pemerintah yang untung, kita bilang begitu. Nah, dia jalan bagaimana dang? Dia bilang ada jalan terakhir kalau soalnya tidak ada, istilahnya dang kalah di sidang ini, sidang sampai mahkamah, terus masih ada jalan terakhir yaitu mediasi antara pemerintah dan keluarga. Dan kita bilang kalau seandainya memediasi berarti pemerintah mau ambil dang tanah itu. Apa Wakil bilang ya begitu. Artinya Sokala kenapa perlu ada mediasi kalau mereka menang? Kenapa harus ada mediasi? Nah itu juga dia bilang harus dipertanyakan kenapa juga sampai Bapak mau mediasi ulang kalau seandainya kalah, Dorang orang semenang, kalah, iya. Artinya keluarga kalah, dorang menang, Iya, tetapi masih ada langkah mediasi. mediasi terakhir. Nah, maksud mediasinya itu apa? Ya, dorang Bapak bilang mau ambil tanah, nanti dorang bisa sediakan lahan untuk Oh, jadi masih ada yang seolah-olah mau disediakan lahan ganti begitu katanya. Oke, nah kemudian apa sikap pihak pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan terkait dengan pembicaraan tadi? Mereka bersikukuh menjadi sebagai pemilik atau apa? bersikukuh mereka menjadi pemilik. Apa yang mereka nyatakan seperti apa itu? Menurut mereka dorang cuma berpegang di sertifikat pengelola. Ya, jadi atas dasar sertifikat itu Ya, menjadi milik gitu. Karena dikeluarkan oleh BPN Iya, ada itu sertifikat milik atau sertifikat apa? pengelola. Ya, nah kalau pengelola kan bukan berarti hak milik. Iya, memang Nah, itu nah juga apa yang dia dia bilang jelas sampai dia harus bersikukuh untuk ambil? Dia tidak tahu. Oh, jadi dia bilang dia tidak tahu gitu. nggak tahu Dia ya, nggak nggak tahu. tahu di mana itu. Dia Yang- kata itu perkara begitu. Nah, kemudian kenapa harus dia terima? Kenapa kemudian tujuan apa dia lakukan kalau semua yang dia katakan apa yang dikomplain pihak keluarga dia tidak tahu? Dia cuma bilang mau mediasi, mau berbicara dengan keluarga supaya keluarga salah satu untuk melengkapi surat-surat yang ada. Tapi kita sebagai orang sebagai keluarga bingung juga mau kasih lengkap itu surat yang mana. Nah, maksudnya dia tidak tahu kenapa dia harus terima untuk apa gitu. Apa Anda? Oh, tidak jelas juga. Jadi apa dia tidak tahu tapi bersikukuh untuk mengambil itu. Cuma juga ya kita bilang Pak dia tuh tidak ini dah bikin semua ini tuh pemerintah itu dulu dong ya ndak sah dan itu ya ndak sah dan tuh semua tuh dah kasih keluar ini dah bikin register yang pencabutan register di atas sama berarti dong ya ndak sah dan tuh Register tuh folio itu itu. semua. Dia Mami Nah, datanya terus? berarti Mami datanya begini, berarti itu pencabutan dari desa itu berarti tidak sah dah. Ndak sah. Tapi wakil bilang, oh enggak, kita tidak bilang itu tidak sah. Dia bilang Dia tidak bilang itu sah. Terus kalau Nah, seandainya jadi itu bagaimana dong? ya enggak, kalau sedang sana itu Bapak wakil bilang itu Bapak bilang tidak sah, terus bagaimana dang? Jadi dia Nah. bercerita bagaimana? Nah, terus apa penjelasan? Ya dia cuma bilang ya itu dia tidak tahu. Semua dia katakan nggak tidak tahu begitu. Cuma ada sebagian yang dia bilang ya kalau tanah itu memang tetap yang sudah dikeluarkan oleh BPN dan itu sah di Dari negara. Jadi dia tidak pernah mengakui bahwa ada sertifikat palsu walaupun dikeluarkan oleh tenaga negara. Tidak pernah dia ketahui itu. Jadi Tapi dia seharusnya tetap kan dianggap sah gitu. Sah, tapi sebenarnya kan wakil juga tahu. Kita kan sudah jelaskan Pak Wakil bahwa tanah itu tanah ada kepemilikan, dari kepemilikan menjadi tanah adat, dari Bukan tanah adat tanah milik adat. milik bukan milik tanah adat. Tanah milik adat. Terus dari tanah milik adat ke tanah negara. Menjadi negara. Siapa yang sedangkan Mengambilkan orang keluarga tidak pernah menyerahkan itu tanah untuk menjadi tanah milik adat. Dan Nah. kenapa juga dari tanah milik adat menjadi tanah negara? Kita bilang tadi Pak Wakil begitu. Nah, terus Wakil diam, tapi dia dorang ibu kalau boleh kasih lengkap tuh surat-surat. hanya itu terus. Oke. Lengkap tuh surat-surat. Kasih lengkap tuh surat-surat. Demikian informasi yang disampaikan oleh keluarga pemilik lahan tanah tumpaan, pasar tumpaan, terkait dengan pertemuan hari ini yang berlangsung sekitar 3 jam ya Bu ya. Oke, nah dalam perbincangan itu Bupati selalu menyatakan tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan Wakil. daripada
wakil bupati menyatakan selalu tidak tahu terkait dengan pernyataan asal usul tanah. Dia tidak mau tahu dan dia mengklaim bahwa mereka punya sertifikat dan berhak untuk mengambil tanah itu dengan dasar sertifikat tersebut. Namun seperti apa sebenarnya proses perubahan manipulasi status tanah yang diduga dilakukan oleh pejabat oknum tertentu sehingga kemudian berubah menjadi negara. Nah, ini memang kuat indikasi adanya pemalsuan atas dokumen tertentu yang melibatkan konspirasi mafia tanah. Nah, perjuangan ini memang masih panjang dan ngototnya kekehnya pihak pemerintah kabupaten melalui wakil bupati untuk mengambil hak yang tertera dalam register 240 folio 40 atas nama Rory. Nah, ini yang kemudian menjadi fenomena menarik karena ada proses manipulasi status tanah adat yang untuk kepemilikan perorangan, hak turun-temurun dirubah menjadi tanah milik adat dalam konteks komunitas atau komunal, yang tentunya ini karena berbau komunal tanah adat, maka menjadi pertanyaan apakah di Minahasa ada lembaga adat atau semacam institusi adat yang memang patut mengklaim menjadi adanya tanah milik adat yang kemudian berubah menjadi tanah adat. Milik adat ini menjadi tanah negara, tentu ada proses penyerahan atau pelepasan hak dari perseorangan kepada lembaga adat dan kemudian lembaga adat kepada pemerintah sehingga berubah menjadi tanah negara. Apakah ada pembebasan pasar tersebut? Karena perubahan-perubahan ini tentunya melalui proses hukum, apakah jual beli atau hibah dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi misteri dalam komplain konteks hukum yang tidak diketahui oleh wakil bupati Rembang. Nah, tapi inilah fenomena kekuasaan mencoba untuk memaksakan kehendaknya. Kita lihat seperti apa, karena bagaimanapun negara kita negara hukum, di mana tidak harus terjadi sikap-sikap otoriter untuk memaksakan kehendak, mengambil, memaksa, menguasai hak milik warga ataupun orang lain. Oke, demikian saya Edik Peru menjelaskan dan menyimpulkan hasil dialog malam ini. Terima kasih dari Tumpaan, salam sehat.